Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasya Haan, akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, kejayaan, dan keagungan. Untuk mula Tuhan, seluruh rangkaian acara malam hari ini ambil alih sepenuhnya. Biar hanya nama-Mu yang diagungkan. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah mewaspadai penyakit rohani. Mewaspadai penyakit rohani. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita menjadikan firman menjadi cermin kehidupan rohani kita. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Sebegitu jauh pembicaraan atau pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu dalam kehidupannya. Mewaspadai penyakit rohani. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan bahwa penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk masuk ke sorga. Kami tegaskan ini buat kita. Maaf, mungkin panca indera kita tidak lengkap. Kami mau katakan, jangan kecil hati, karena penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Karena ke sorga kita memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak bisa binasa lagi. Dan itu kita dapatkan waktu Yesus datang. Waktu Yesus datang kedua kali, mereka yang mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu. Dan mereka bangkit dengan tubuh kemuliaan yang tidak bisa binasa lagi. Kalau ada manusia yang hidup, akan diubahkan dalam sekejap mata. Mereka-mereka yang percaya pada Tuhan akan mendapatkan tubuh kemuliaan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kami mau tekankan buat kita, oleh karena itu apa yang terjadi, biar kita memperhatikan kebenaran ini. Tapi penyakit rohani bisa membuat orang tidak masuk ke sorga. Karena percaya atau tidak, apa yang terjadi, hal
hal ini penting kita perhatikan. Karena percaya atau tidak, banyak kali kita udah percaya Yesus, tapi kandas imannya karena kita membiarkan penyakit-penyakit rohani itu untuk menguasai kehidupan kita. Dan kami mau katakan, jangan sesat. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Nah, ada 5 penyakit rohani yang patut kita waspadai pada hari-hari ini. Yang pertama, penyakit rohani itu kami sebutkan namanya adalah kekhawatiran. Nanti kita boleh baca Filipi 4 ayat yang ke-6. Hati-hati terhadap kekhawatiran. Tahukah kita puncak daripada kekhawatiran membuat kita tidak percaya Yesus dan tidak percaya firman. Karena itu kami berpesan, jangan beri tempat untuk namanya kekhawatiran. Bukalah Alkitab kita, bacalah Filipi 4 ayat yang ke-6. Kekhawatiran bukan datang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kekhawatiran kepada kita. Oleh karena itu kami mau tegaskan buat kita, ayo tolak itu kalau itu ada dalam kehidupan kita. Dan minta anugerah Tuhan untuk melepaskan kita. Dan belajarlah untuk jadi pelaku firman. Sehingga saudara dan saya akan melihat kebenaran ini akan jadi pengalaman kehidupan kita. Jadi kami tegaskan buat kita, ayo mulai malam hari ini jangan lagi menunda. Baiklah setiap kita boleh menjadi pelaku firman sehingga janji-janjinya boleh digenapkan dalam kehidupan kita. Alkitab katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir terhadap apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau ada apa-apa, jangan khawatir, tapi sampaikan sepenuhnya kepada Tuhan dengan doa. Dan kita percaya, doa sanggup merubah kutuk menjadi berkat, melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena doa adalah salah satu alat yang alkitabiah yang diberikan Tuhan untuk kita bisa meraih janji Tuhan. Jadi buang yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu merupakan penyakit rohani yang berbahaya. Hari-hari ini banyak orang khawatir. Ya, khawatir semuanya. Ya, kemana-mana khawatir. Apapun yang dibuat khawatir. Dan kami mau katakan iblis terus akan mengipas-ngipas. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak akan bisa menjadi kesaksian. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tolak yang namanya kekhawatiran, tapi pegang akan firman Tuhan, lakukan berapapun harganya. Yang kedua, penyakit rohani yang berbahaya, kami sebutkan namanya, yang kedua adalah kebimbangan. Jangan pernah menganggap remeh kebimbangan. Karena kebimbangan membuat saudara dan saya tidak pernah dapat apa-apa daripada Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 jelas-jelas menyatakan bahwa kita tidak boleh bimbang dalam kehidupan ini. Kalau saudara dan saya terus bimbang dan membiarkan kebimbangan itu menguasai kita, saudara dan saya percuma untuk jadi anak Tuhan. Tidak ada artinya engkau doa kalau engkau bimbang. Tidak ada engkau artinya melayani kalau engkau bimbang. Tidak ada artinya engkau beribadah kalau engkau bimbang. Tidak ada artinya yang kita lakukan kalau kita bimbang. Karena Alkitab katakan dengan jelas dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi orang bimbang gak pernah dapat apa-apa. Percuma kita doa. Berapa lama pun engkau berdoa, percuma. Kalau kita bimbang, percuma kita baca firman kalau kita nggak percaya.
Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya akan mengalami terobosan. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami berdoa biar iman seperti perwira Kapernaum Tuhan anugerahkan kepada kita. Perwira Kapernaum itu berkata kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Tidak ada kebimbangan. Dia tahu siapa Yesus. Kami berdoa di masa-masa seperti begini, jangan beri tempat kepada kebimbangan dalam kehidupan kita, tapi minta anugerah daripada Tuhan melepaskan kita, dan minta darah Yesus membungkus roh, jiwa, dan tubuh kita, dan lakukan peperangan rohani, dan saudara mengusirnya bila hal itu datang. Kami percaya nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang menjamin kemenangan, baik untuk hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Yang ketiga, kami sebutkan namanya mewaspadai penyakit rohani. Penyakit rohani yang ketiga adalah kemalasan. Hati-hati terhadap kemalasan. Orang malas itu miskin. Dan kami pastikan bahwa kemiskinan bukan kutuk, tapi sesuatu yang bisa diubah. Kita nggak percaya kutuk karena Yesus sudah membayar kita lunas di kayu salib. Tapi banyak kita akan terus dalam kemiskinan kalau kita malas-malasan, tidak bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, biar firman malam ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita, biar setiap kita membuang yang namanya kemalasan daripada kehidupan kita, dan kita mulai melatih kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang berbahagia, di mana kita boleh melihat janji Tuhan digenapkan. Saya baca Amsal 24 ayat 30 dikatakan, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berbudi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Jadi apa yang terjadi? Kemalasan mendatangkan kesusahan, kemiskinan. Buang itu penyakit rohani yang membuat kita bisa susah seumur hidup kita. Pas dikit ada 5 ciri orang malas. Pertama, orang malas itu paling pintar bikin alasan. Yang kedua, suka menunda. Yang ketiga, omongnya gede. Yang keempat, suka tidur. Yang kelima, makannya banyak. Kami mau tekankan buat kita, tirulah Yesus. Tuhan Yesus bilang, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Tahukah kita, Tuhan Yesus itu di dunia cuma 33,5 tahun. Tapi Tuhan Yesus mencapai target, seluruh program dari sorga terlaksana dengan sempurna. Kenapa bisa? Yesus tahu tentang waktu. Dia menghargai waktu dan dia hidup dalam waktu itu. Tuhan Yesus memprioritaskan yang prioritas. Oleh karena itu, ayo, sesudah kita percaya Yesus, teladani Yesus, lakukan perintahnya. Kami percaya kita orang yang paling berbahagia, nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi, mewaspadai penyakit rohani. Yang pertama, kekhawatiran. Yang kedua, kebimbangan. Yang ketiga, kemalasan. Nah, yang keempat kami mau sampaikan, penyakit rohani yang keempat, bersungut-sungut. Kami pelajari di dalam Alkitab, yang sampai ke sorga itu bukan hanya doa saleh-saleh Tuhan. Memang doa saleh-saleh Tuhan itu sampai ke sorga. Tapi kalau kita teliti di dalam Alkitab kita, persungutan juga sampai ke sorga.
waspada terhadap hal ini. Jangan menganggap remeh terhadap persungutan. Waktu kami menemukan kebenaran ini, kami mau katakan, udah waktunya kita bertobat dari persungutan, tidak menyerahkan sejengkal pun lagi bagian tubuh kita kepada iblis. Tapi kita tegas menolaknya. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut dalam hidup ini. Karena Yesus berkata di kayu salib sudah selesai. Tinggal kita mau bertanggung jawab atau tidak. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Dikatakan dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 9, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sekarang orang penuh persungutan. Hujan bersungut, panas bersungut. Akhirnya yang kita salahkan adalah Tuhan. Waktu belum kawin bersungut, udah kawin bersungut. Waktu belum punya anak bersungut, udah punya anak bersungut. Kami mau katakan, iblis mendorong kita supaya kita tidak puas dalam hidup ini. Iblis mendorong kita supaya kita mengatakan Tuhan tidak baik. Tapi kami mau katakan, jangan ikuti kata hatimu, jangan ikuti kata iblis, tapi ikuti apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau Tuhan bawa kita dalam situasi yang kurang enak, pasti ada tujuannya, terukur adanya. Mengucap syukur saja, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Tadi kami tekankan bahwa bukan hanya doa yang sampai ke sorga, persungutan juga sampai ke sorga. Cuma kalau doa yang sampai, berkat yang turun. Tapi kalau persungutan yang naik ke sorga, penghukuman yang datang. Bertobat dari kebiasaan bersungut-sungut. Mengucap syukur. Kadang-kadang kita pergi ke gereja, tapi di gereja bersungut-sungut. Akhirnya kita bukan pulang sembuh, tapi pulang sakit. Kenapa? Kita bersungut-sungut. Pujian pendek, kita bersungut-sungut. Pujian panjang, kita bersungut-sungut. Pendeta khotbahnya panjang, kita bersungut-sungut. Semua kita bersungut-sungut. Pendeta khotbahnya pendek, kita bersungut-sungut. Gereja pakai AC dingin, kita bersungut-sungut. Gereja tidak pakai AC, kita bersungut-sungut. Tidak ada kepuasan. Yang ngomporin semuanya itu di belakang persungutan itu adalah iblis. Karena itu persungutan akan mendatangkan penghukuman. Bertobat. Lepaskan diri kita dari jerat maut ini. Biarlah mulai sekarang yang ada pujian, penyembahan, pengucapan syukur yang keluar daripada mulut kita, sehingga hari-hari kita boleh menyukakan akan hati Tuhan. Yang terakhir yang kami mau tekankan buat kita, mewaspadai penyakit rohani. Dalam pendahuluan tadi kami katakan penyakit jasmani tidak menghambat kita untuk ke sorga. Jangan hanya mengobati penyakit jasmani saja. Gereja jangan hanya memperhatikan penyakit jasmani saja, tapi udah perlu lebih dalam lagi memperhatikan penyakit rohani. Karena penyakit rohani bisa membuat orang kehilangan segala-galanya. Haleluya. Nah, penyakit rohani yang kelima adalah kemarahan. Kami ingin kita lihat Alkitab kita, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan suka marah. Kemarahan itu emosi negatif. Tahukah kita? Kalau kita sudah percaya Yesus, kerja kita marah-marah-marah, iblis yang diuntungkan. Waktu saudara dan saya marah-marah, enzim dalam tubuh kita yang bernama adrenalin, dia akan bekerja banyak. Dia akan membuat jalan darah kita mampet. Kami mau ingatkan kita,
mengucap syukurlah, bernyanyilah, bersoraklah buat Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, justru sebaliknya, dalam tubuh kita keluar enzim yang namanya endorfin, itu yang membuat kita sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, saya tahu banyak hal yang bisa memicu kita untuk marah hari-hari ini. Kami mau katakan, tapi pilihlah untuk tetap tidak marah, bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Mungkin kita berkata, bagaimana caranya? Berdoa. Minta Tuhan beri kekuatan dan lawan kemarahan itu. Kami percaya saudara dan saya akan menang. Dan kami ingatkan kita, bersaksi yang paling efektif adalah melalui kehidupan, cara hidup, pola hidup kita. Kami berdoa biar dengan pola hidup yang bersyukur, tidak marah-marah, membuat keluarga kita lebih mudah menerima terang Tuhan, dan akhirnya boleh menerima keselamatan, yang pada akhirnya seluruh keluarga kita mendapat warisan, di mana kita boleh diselamatkan bersama-sama melalui iman percaya kita kepada Yesus. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Waspada terhadap penyakit rohani. Penyakit jasmani tidak menghambat orang untuk ke sorga. Tapi penyakit rohani bisa membuat orang tidak ke sorga. Ada 5 penyakit rohani yang kami mau ulangi, yang patut kita waspadai. Pertama, kekhawatiran. Yang kedua, kebimbangan. Yang ketiga, kemalasan. Yang keempat, bersungut-sungut. Yang kelima, kemarahan. Kami berdoa biar Roh Kudus terus mengingatkan kita, memampukan kita untuk menolak semua itu, dan kita tidak mengizinkan itu tinggal dalam hidup kita, tapi sepenuhnya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan di malam hari ini tentang penyakit rohani yang berbahaya. Kita masih ada waktu sedikit, kita menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kita mau, bagi kita yang belum pernah mengundang Yesus malam ini, terima kesempatan anugerah. Ikuti doa kami tanpa paksaan. Kalau kita melakukan dengan segenap hati, keselamatan dari Tuhan jadi milik kehidupan kita. Yang kedua, yang kami mau dorong kita, nanti kami mau berdoa buat yang sakit dan beruban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk yang pertama. Letakkan tanganmu di dadamu. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini kami terima firman Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang salah. Kami mengaku kami orang berdosa. Ampunilah dosa, pelanggaran, kesalahan, kejahatan yang saya lakukan. Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Saya buka hati saya malam ini. Saya persembahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tinggallah selamanya dalam hidup saya. Saya mau percaya pada Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Dadamu, jantungmu, ginjalmu, atau penyakit-penyakit yang lain. Yesus bilang sudah selesai. Kalau engkau percaya, lakukan. Kalau engkau tidak percaya, jangan lakukan. Kalau kau percaya, malam ini malam mujizat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada, tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh mereka yang sakit, dimanapun saat ini berada. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa, penyakit, roh penyakit, lenyaplah Engkau. Enyahlah Engkau, tidak boleh kembali lagi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah Engkau sembuh.
dalam nama Yesus. Kalau kita punya beban, ada pergumulan, rumah tangga, pekerjaan, sakit, apa saja pergumulanmu, Yesus jawaban. Mari, taruh kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau melihat Sobat Prestasi dan Pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka. Kau lihat pergumulan yang mereka sedang hadapi. Kami mengimani apa yang Kau sudah lakukan di kayu salib. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Engkau katakan sudah selesai. Kami terima itu dalam hidup kami. Kami mau katakan penyakit, roh penyakit, nyala Engkau. Semua beban-beban, dalam beban apapun yang kami hadapi, beban rumah tangga, beban pekerjaan, beban masa depan, beban kehidupan, kami mengorakkannya di dalam nama Yesus. Terlepaslah. Dalam nama Yesus, terima kelegaan, terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Tuhan, bungkuslah negeri kami dengan kuasa darah-Mu. Hari-hari ini banyak bencana. Minta belas kasihan Tuhan. Mereka yang ada di pengungsian, Tuhan berkati, sembuhkan, cukupkan segala keperluan mereka. Kami mendoakan, berkatilah pemerintah pusat dan daerah, biar ada kerjasama untuk menolong mereka-mereka yang dalam pengungsian dan kesusahan. Hikmat Tuhan menyertai. Kami berdoa, bentengilah negeri kami ini. Kami minta anugerah-Mu turun atas Indonesia. Bebaskan Indonesia dari virus corona, penyakit rohani yang berbahaya. Kami berdoa, oh Tuhan, berkati Indonesia, sembuhkan dari virus corona, penyakit-penyakit yang berbahaya. Kami berdoa Tuhan, pulihkan ekonominya. Kami berdoa biar semakin tidak ada yang kena virus corona. Yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit, rumah sakit jadi rumah pemulihan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, Tuhan memberkatinya. Jauhkan dari tsunami, huru-hara, malapetaka, bencana, dari sakit penyakit. Kami serahkan Tuhan, berkatilah dan berkatilah. Kami mendoakan Panorama Suryo Pranoto yang menjadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Tuhan memberkatinya. Yang berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara saat ini dimanapun mereka berada. Limpah rahmat, anugerah, kasih sayang dari Tuhan menyertai mereka. Ada iman yang dari Tuhan turun. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.